Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelum melanjutkan materi kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salmayi dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan NIM 221F10151, kelas 22B. Jadi teman-teman, seperti video sebelumnya, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester, mata kuliah pendidikan anak disabilitas netra. Dosen pengampu Bunda Sugihartati, SPD MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari tunanetra. Tunanetra adalah manusia dalam skala individu yang memiliki gangguan dalam perihal adanya indera penglihatan. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas atau low vision, atau tidak dapat melihat sama sekali, blind vision. Pengertian tunanetra menurut para ahli. Adapun definisi tunanetra, yang pertama, nakata. Tunanetra adalah setiap kategori individu yang mempunyai kombinasi ketajaman penglihatan hampir kurang dari 0,3 atau 60/200 sehingga dalam realitas sosialnya sendiri mempunyai tingkat kelainan fungsi penglihatan. Yang kedua, menurut T. Sujati Somatri, tunanetra adalah bagian daripada adanya penjelasan setiap individu yang indera penglihatannya tidak dapat berfungsi sebagai saluran penerimaan serangkaian informasi dalam kegiatan sehari-hari, seperti orang awas. Yang ketiga, Ardi, tunanetra adalah bagian dari pada adanya kategori apabila dalam proses pembelajaran ia memerlukan atau membutuhkan alat-alat maupun metode khusus atau dengan teknik-teknik tertentu sehingga dapat belajar tanpa penglihatan atau penglihatannya terbatas. Tunanetra adalah suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh normal atau orang awas, yakni menurut Effendi. Menurut para medis, tunanetra merupakan orang yang memiliki ketajaman sentral 20/200 feet atau ketajaman penglihatannya hanya pada jarak 6 meter atau kurang. Walaupun dengan menggunakan kacamata atau daerah penglihatannya sempit sehingga jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat. Sedangkan orang dengan penglihatan normal akan mampu melihat dengan jelas sampai pada jarak 60 meter atau 200 kaki. Hidayat dan Suwandi. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis tunanetra. Menurut Smart tahun 2010, secara umum tunanetra terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu yang pertama, kurang penglihatan atau low vision. Kurang penglihatan adalah suatu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Penderita tunanetra jenis low vision perlu menggunakan kacamata atau kotak lensa. Yang kedua, buta total, totally blind. Buta total adalah kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat 2 jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, tunanetra dibagi menjadi beberapa
klasifikasi yaitu sebagai berikut. Yang A, tunanetra berdasarkan waktu terjadinya. Pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka yang telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja, yaitu mereka yang telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Yang keempat, tunanetra pada usia dewasa, yaitu pada umumnya mereka yang telah dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Tunanetra dalam usia lanjut, yaitu sebagian besar sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Yang berikutnya, tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatannya. Yang pertama, tunanetra ringan atau defective vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, tetapi mereka yang mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatannya. Yang kedua, tunanetra setengah berat, partially sighted, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Yang ketiga, tunanetra berat atau totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak bisa melihat. Berikutnya adalah tunanetra berdasarkan pemeriksaan klinis. Yang pertama, tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. Yang kedua, tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan. Berikutnya adalah tunanetra berdasarkan kelainan pada mata. Yang pertama, miopia, yaitu penglihatan jarak dekat, bayangan tidak berfokus dan jatuh di belakang retina. Penglihatan akan menjadi jelas kalau objek didekatkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita miopa digunakan kacamata proyeksi dengan lensa negatif. Yang kedua, hiperopia, yaitu penglihatan jarak jauh. Bayangan tidak terfokus dan jatuh tepat di retina. Penglihatan akan menjadi jelas jika objek dijauhkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita hiperopia, digunakan kacamata koreksi dengan lensa positif. Yang ketiga, astigmatisme, yaitu penyimpanan atau penglihatan kabur yang disebabkan ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain pada bola mata, sehingga bayangan benda baik pada jarak dekat maupun jauh tidak terfokus jatuh pada retina. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita astigmatisme digunakan kacamata koreksi dengan lensa silindris. Berikutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab tunanetra. Menurut Pradopo tahun 1977, faktor-faktor penyebab terjadinya tunanetra pada seseorang adalah: yang pertama, faktor endogen. Faktor endogen atau faktor genetik adalah faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan
Adapun ciri-ciri tunanetra yang disebabkan oleh faktor keturunan adalah bola mata yang normal, tetapi tidak dapat menerima energi positif atau cahaya, yang kadang-kadang seluruh bola matanya tertutup oleh selaput putih atau keruh. Berikutnya, faktor eksogen atau faktor luar. Faktor eksogen yang menyebabkan tunanetra terdiri dari yang pertama, penyakit, yaitu virus rubella yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus yang lama-kelamaan akan mengganggu saraf, penglihatan, fungsi indera yang akan menjadi permanen. Dan ada juga yang diakibatkan oleh kuman sipilis, degenerasi atau perapuhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan menjadi mengeruh. Yang kedua, kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung yang merusak saraf netra, atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain, atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra, akibat terkena radiasi ultraviolet atau gas beracun yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan fungsi mata untuk melihat. Dan dari segi kejiwaan, yaitu stres psikis, akibat perasaan tertekan, kesedihan hati yang amat mendalam yang mengakibatkan seseorang mengalami tuna permanen. Adapun media-media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pendukung proses belajar mengajar bagi anak penyandang tunanetra antara lain adalah yang pertama, huruf Braille. Huruf Braille digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Huruf Braille merupakan kumpulan titik tunggul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Huruf Braille tersusun dari 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Semua titik yang ditimbulkan dapat ditutup oleh satu jari, sehingga memudahkan anak dalam membaca ataupun menulis Braille. Yang kedua, kamera touch sight. Kamera ini memiliki layar Braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul di bagian permukaan. Kamera diletakkan di kening penggunaan untuk merekam suara selama 3 detik yang menjadi petunjuk user untuk mengatur foto. Yang ketiga, baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Mesin dapat membaca buku dari awal sampai akhir atau mengulang-ulang kata, kalimat, paragraf dengan terus-menerus. Bahkan mesin juga dapat mengejak kata. Yang keempat, optakon. Optakon Optical to Tactile Converter berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi getaran. Optakon terdiri dari satu kamera dengan elemen fotosensitif yang dihubungkan ke susunan sandi raba yang disesuai dengan huruf tertentu. Satu huruf yang dipindahi oleh kamera akan menghasilkan pola getaran tertentu yang bisa dirasakan dengan meraba. Yang kelima adalah Riglet. Untuk keperluan menulis, anak tunanetra memerlukan alat khusus untuk memudahkannya. Alat khusus ini dikenal dengan sebutan Riglet. Yang keenam, mesin ketik Braille. Mesin ketik Braille lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. Yang ketujuh adalah papan hitung dan sempoa.
Untuk belajar menghitung, anak tunanetra biasanya menggunakan papan hitung khusus ataupun sempoa. Bulir-bulir pada sempoa memudahkan indera anak untuk belajar matematika. Berikutnya adalah konsep dasar anak dengan gangguan penglihatan. Yang pertama, visual impairment, merujuk pada kelainan yang berkaitan dengan kerusakan pada fungsinya. Yang kedua, organ penglihatan, istilah yang biasa digunakan oleh dunia medis. Yang ketiga, visual disability, merujuk pada keterbatasan atau hambatan pada diri seseorang dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya karena adanya gangguan penglihatan. Yang terakhir adalah visual handicap, menggambarkan kelainan. Berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik tunanetra. Ada beberapa karakteristik tunanetra yang umum terjadi, yaitu yang pertama, ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang lain. Yang kedua, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan susunan saraf otak yang berkaitan dengan penglihatan. Dalam kondisi buta total, penderita tidak dapat melihat apa-apa. Sementara itu, ciri-ciri tunanetra sebagian dapat ditandai dengan penglihatan berkabut, tidak mampu melihat suatu bentuk, hanya melihat bayangan atau sulit melihat di malam hari. Di usia 6-8 minggu, bayi seharusnya sudah dapat memusatkan pandangannya pada suatu objek dan mengikuti ke arah objek tersebut bergerak. Selanjutnya, pada usia 4 bulan, mata bayi harus sejajar dengan benar. Jika anak tidak menunjukkan kemajuan tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan penglihatan. Berikut karakteristik anak tunanetra yang harus diwaspadai oleh orang tua. Mata bergerak cepat dari sisi ke sisi tanpa tujuan. Yang kedua, mata tidak mengikuti wajah atau objek. Yang ketiga, menggosok mata terus-menerus. Yang keempat, tidak melakukan kontak mata dengan orang tua atau lainnya. Yang kelima, mata tidak bereaksi terhadap cahaya terang yang dinyalakan dalam ruangan. Yang keenam, pupil tampak putih dan keruh. Yang ketujuh, memegang benda sangat dekat dengan wajahnya. Yang kedelapan, lelah setelah melihat sesuatu dari dekat. Yang kesembilan, melihat lebih baik di siang hari daripada malam hari. Yang kesepuluh, sering tersandung karena kemampuan melihatnya tidak optimal. Jika salah satu anggota keluarga atau teman Anda menderita kesulitan melihat atau mengalami kebutaan total, pastikan Anda tidak menjauhinya. Bantuan Anda sangat diperlukan oleh mereka. Pandulah mereka agar bisa tetap menjalani kehidupannya secara optimal. Berikut adalah beberapa cara yang sebaiknya dilakukan untuk memandu orang tunanetra dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, jangan memandu orang Buddha dengan memegang atau menarik tongkat tunanetra yang mereka gunakan. Yang kedua, jangan memandu mereka dengan cara menarik lengan baju atau ujung pakaian mereka. Yang ketiga, jangan pernah mendorong mereka dari belakang saat memandu orang tunanetra berjalan. Saat berinteraksi dengan tunanetra, terapkan juga langkah-langkah berikut. Yang pertama, perlakukan mereka dengan normal. Yang kedua, perkenalkan diri lebih dahulu agar mereka mengenali suara Anda.
Yang ketiga, jabat tangan mereka saat mereka duluan mengulurkannya. Yang keempat, tatap wajah mereka saat sedang mengobrol. Yang kelima, jangan tinggalkan mereka tanpa pamit terlebih dahulu. Yang keenam, gunakan kosakata normal. Yang ketujuh, hindari berbicara dengan mereka melalui orang ketiga. Yang kedelapan, tetap perhatikan budaya setempat bila Anda harus menyentuh mereka. Hidup sebagai penyandang tunanetra memang tidak mudah dan butuh banyak proses dalam menyesuaikan diri. Beberapa langkah adaptasi bisa dilakukan agar dapat hidup mandiri dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kebutaan bisa disebabkan oleh kecelakaan, cedera pada mata, terlahir dengan kondisi buta atau menderita diabetes, glaukoma, atau degenerasi makula. Meski merupakan kelompok minoritas, namun penduduk Indonesia yang menyandang tunanetra juga tidak sedikit. Hidup dengan kondisi buta. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan agar hidup sebagai penyandang tunanetra menjadi lebih mudah walaupun dengan keterbatasan penglihatan. Yang pertama, mencari informasi seputar kondisi kebutaan. Yang kedua, mendapatkan bantuan konseling. Kehilangan penglihatan dapat terjadi pada usia berapapun. Jika kebutaan dialami ketika sudah dewasa dan disebabkan oleh kecelakaan atau peristiwa lainnya, penyandang tunanetra bisa merasa depresi dan tidak berdaya. Yang ketiga, mempelajari huruf Braille. Meski tidak dapat melihat, penyandang tunanetra tetap dapat membaca buku, majalah, atau koran, baik secara konvensional atau daring online, menggunakan huruf Braille. Huruf Braille adalah sistem penulisan yang menggunakan titik-titik timbul pengganti angka atau huruf alfabet biasa. Penyandang tunanetra juga dapat menggunakan komputer dengan perangkat lunak software khusus yang dapat membacakan dokumen atau teks audiobook yang dapat ditampilkan di layar komputer. Selain itu, juga ada komputer keyboard edisi Braille untuk menulis. Yang keempat, memudahkan pekerjaan rumah tangga. Huruf Braille juga dapat membantu penyandang tunanetra dalam mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari secara mandiri. Misalnya, menempelkan label pada mesin cuci menggunakan huruf Braille. Yang kelima, membantu mobilitas dalam kegiatan sehari-hari. Agar aman dan nyaman, berkegiatan penyandang tunanetra dapat mempelajari teknik khusus untuk memudahkan diri dalam berjalan atau beraktivitas, termasuk teknik penggunaan tongkat khusus tunanetra untuk mendeteksi benda-benda dan lingkungan sekitar ketika berjalan. Penyandang tunanetra juga bisa menggunakan bantuan anjing pemandu untuk memudahkan berjalan dengan aman, sekaligus dengan teman. Yang keenam, menjalani gaya hidup sehat. Penyandang tunanetra dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan berolahraga dan melakukan kegiatan sesuai hobi. Konsultasikan pada dokter, konselor, atau pelatih rehabilitas tentang olahraga apa yang sesuai dan aman untuk dilakukan dan bagaimana melakukannya. Penyandang tunanetra juga bisa bergabung dengan komunitas tunanetra dan menghadiri acara-acaranya untuk mendapatkan berbagai informasi, sekaligus sebagai sarana untuk bersosialisasi. Yang ketujuh, mendapatkan dukungan keluarga dan lingkungan terlepas seorang tunanetra dapat hidup mandiri.
Mereka tetap butuh dukungan keluarga dan orang-orang di sekitar untuk mendorong kepercayaan dirinya dalam menjalani hidup tanpa penglihatan. Selain dukungan emosional, keluarga dapat membantu penyandang tunanetra dengan menata rumah dan mengatur tata letak perabotan untuk memudahkan beraktivitas di dalam rumah, menyingkirkan benda-benda yang bisa membuatnya tersandung, sehingga membantunya membedakan nilai nominal uang. Meski memiliki keterbatasan, bukan tidak mungkin bagi penyandang tunanetra untuk menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-hari secara mandiri. Karakteristik anak tunanetra. Yang pertama, curiga pada orang lain. Keterbatasan rangsangan atau visual penglihatan menyebabkan anak tunanetra kurang mampu untuk berorientasi pada lingkungannya, sehingga kemampuan mobilitasnya pun terganggu. Yang kedua, mudah tersinggung. Pengalaman sehari-hari yang sering menimbulkan rasa kecewa dapat mempengaruhi tunanetra, sehingga tekanan-tekanan suara tertentu atau singgungan fisik yang tidak sengaja dari orang lain dapat menyinggung perasaannya. Yang ketiga, ketergantungan pada orang lain. Sifat ketergantungan pada orang lain mungkin saja terjadi pada tunanetra. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena ia belum berusaha sepenuhnya dalam mengatasi kesulitannya, sehingga selalu mengharapkan pertolongan orang lain. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan saya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.